Kita di dalam berniat ini adalah merupakan pembeda, yufarriqu bainal 'adah wal ibadah. Maka dengan niat itu kita akan bisa membedakan antara adat dan ibadah, antara kebiasaan dan ibadah. Sebuah contoh, misalnya kita sekarang makan. Makan itu adalah adat. Makan itu adalah kebiasaan. Kebiasaan sehari-hari yang kalau kita laksanakan itu tidak ada pahalanya. Tapi kalau kita makan, diniatkan supaya kuat untuk ibadah, maka makan tadi yang asalnya ada menjadi ibadah, yang asalnya tidak berpahala menjadi pahala. Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfarij bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasalamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin, mustami'in wal mustami'at, wal musyahidun, hafizakumullahu jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa bermuwajahah dalam rangka untuk bersama-sama mengkaji dan mengaji daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk pembahasan dari pengajian ini kita menggunakan kitab Arba'in Nawawi yang disusun oleh Al-Imam Nawawi, yang jumlahnya ada 40 hadis. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita bisa menambah ilmu, menambah iman, menambah takwa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin. Amin Allah. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dengan hadis yang pertama, yaitu al-hadisul awal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma shalli alaihi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu imaman al-muhadithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abu al-Hasan wa Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj bin Muslim al-Kushari ay Naisaburi fi sahihihi ma
alladzina huma alladzina huma asahul kutubi al-musannafah, yang mana arti daripada hadis ini bahwa hadis ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin, yaitu sahabat Nabi, yaitu Amirul Mukminin Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jumlahnya itu ada 4, yaitu Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum. Amirul Mukminin ini adalah merupakan pertama kali yang disematkan kepada Sayyidina Umar. Kalau yang pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar itu tidak dipanggil dengan Amirul Mukminin. Jadi pertama kali yang dipanggil sebagai Amirul Mukminin itu mulai sejak Khalifah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Pada saat pemerintahan Sayyidina Abu Bakar itu masih bernama Khalifah. Baru setelah Sayyidina Umar ini diberi istilah dengan nama Amirul Mukminin. Sampai pada pemerintahan Umayyah yang kira-kira 200 tahun lebih, itu menggunakan istilah Amirul Mukminin. Sampai kepada pemerintahan Abbasiyah terus menggunakan istilah Amirul Mukminin, yaitu pemerintah, rais daripada sebuah negara dengan istilah Amirul Mukminin. Kalau kita di Indonesia dengan sebutan presiden, tapi pada zaman Sayyidina Abu Bakar, pada zaman Sayyidina Umar itu diberi istilah dengan Amirul Mukminin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Sayyidina Umar ini adalah pemimpin Islam kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Di dalam sebuah hadis disebutkan azul Islam bi habir rajulain ilaika bi Umar ibn al-Khattab wa bi Umar ibn Hisam, yakni Abu Jahal, yang artinya bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jayakanlah, menangkanlah Islam ini dengan 2 Umar. Mudah-mudahan dengan adanya 2 Umar ini yang masuk Islam, antara salah satu Umar yang masuk Islam ini, Islam akan menjadi jaya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan Sayyidina Umar untuk beragama Islam. Tetapi Umar yang satunya yaitu Abu Jahal, yakni Umar bin Hisham, yang beliau itu dengan nama lainnya Abu Jahal, dia tidak masuk Islam. Yang masuk Islam adalah Sayyidina Umar. Maka dengan masuknya Sayyidina Umar, Islam menjadi jaya. Kemudian setelah Sayyidina Umar ini masuk Islam, fariha ahlus sama bi islami Umar. Maka dengan masuknya Sayyidina Umar kepada agama Islam, ahli sama, yaitu para malaikat, semuanya berbahagia dengan masuknya Sayyidina Umar kepada agama Islam. Berarti ini menandakan bahwa Islam ke depan akan terus menjadi jaya. Para hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Sayyidina Umar ini yabki lailan wa naharan, yakni Sayyidina Umar ini menangis ketika malam, dan dia menangis juga ketika siang.
Kemudian ditanya, kenapa ya Umar? Kenapa ya Sayyidina Umar? Engkau ini selalu menangis. Beliau menjawab bahwa saya ini diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin Islam. Saya khawatir ketika saya memimpin Islam dengan adil, maka tetap saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya memimpin Islam kemudian zalim, maka saya akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika saya itu tidur di siang hari, maka saya tidak bisa melihat keadaan rakyat. Tapi ketika saya tidur di malam hari, maka saya tidak bisa tadarru wal khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya selalu merasa dibebani oleh tanggung jawab yang besar ini untuk memenuhi segala amanah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang artinya adalah segala perbuatan itu semuanya tergantung kepada niat. Maka amal itu tidak bisa sah tanpa adanya niat. Di dalam lafaz ini bahwa an-niyah di sini menggunakan lafaz jamak yaitu an-niyah. Innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu tergantung kepada niat. Oleh karena itu ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana para ulama memberikan pendapat bahwa segala perbuatan kita, segala ibadah kita yang dilakukan dengan niat yang banyak, maka amal kita, pahala kita akan banyak. Walaupun pekerjaannya hanya satu, misalnya kita melaksanakan solat 2 rakaat, tetapi niatnya banyak. Di dalam solat 2 rakaat itu kita niat misalnya solat istikharah, niat solat duha, niat solat hajah, yang dilakukan hanya 2 rakaat, maka pahalanya akan mendapat 3 karena banyaknya niat. Yaqulu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Termasuk juga ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Misalnya kita puasa 1 hari, diniatkan untuk puasa sunnah Senin, sunnah puasa Senin Kemis, sunnah untuk qada'il hajah, sunnah yang lain. Dengan niat yang banyak, maka kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Walaupun hanya perbuatannya 1 kali. Walaupun perbuatannya hanya 1 hari. Tetapi karena ketika waktu kita berpuasa itu diniatkan dengan niat yang banyak, maka pahalanya itu sangat banyak sekali. Mengapa kok begitu? Itu adalah merupakan anugerah. Itu merupakan fadl. Adalah merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita di dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, semua itu harus diniatkan dengan niatan yang banyak sehingga pahalanya menjadi pahala yang banyak. Tetapi ingat bahwa itu hanyalah untuk perbuatan yang sunnah. Tetapi kalau wajib tidak boleh didobel niatnya. Misalnya kita punya niat untuk puasa nazar, atau kita punya niat untuk puasa qadha, maka itu tidak bisa digabung antara puasa qadha, antara puasa nazar dan puasa-puasa yang wajib. Karena nazar itu adalah wajib dan qadha adalah wajib, maka tidak bisa digabung antara puasa qadha dengan niat puasa nazar. Karena itu adalah wajib. Tetapi yang boleh digabung adalah perbuatan-perbuatan yang sunnah. Maka kita dianjurkan untuk banyak menggabungkan
niat-niat yang banyak, walaupun pekerjaannya itu hanya satu, akan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Begitu juga kalau kita mengirim Fatihah, membacakan Fatihah untuk saudara-saudara kita, untuk orang tua kita, untuk orang muslimin wal muslimat. Semuanya akan mendapatkan pahala Fatihah. Bukan berarti kemudian kita membaca Fatihah yang dibagi-bagikan kepada orang muslimin, itu kemudian mendapat sedikit-sedikit. Tidak. Semuanya akan mendapatkan satu. Walaupun kita membaca satu kali. Kenapa itu terjadi? Karena itu adalah merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dalam berniat ini adalah merupakan pembeda, yufarriqu bainal 'adah wal ibadah. Maka dengan niat itu kita akan bisa membedakan antara adat dan ibadah, antara kebiasaan dan ibadah. Sebuah contoh, misalnya kita sekarang makan. Makan itu adalah adat. Makan itu adalah kebiasaan. Kebiasaan sehari-hari yang kalau kita laksanakan, itu tidak ada pahalanya. Tapi kalau kita makan, diniatkan supaya kuat untuk ibadah, maka makan tadi yang asalnya ada menjadi ibadah, yang asalnya tidak berpahala menjadi pahala. Begitu juga kita minum, kita bekerja di sawah. Kita bekerja di sawah, itu tidak ada pahalanya. Itu adalah pekerjaan yang mubah. Tetapi ketika kita itu berangkat dari rumah menuju sawah dengan niat hasilnya untuk ibadah, maka langkah-langkah kita walaupun ke sawah sampai pulangnya itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan ada niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang lain, seperti bekerja di kantor, bekerja di sawah, bekerja mengajar dan lain sebagainya. Kalau semuanya itu adalah diniatkan untuk ibadah, maka semuanya itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa segala sesuatu itu adalah tergantung kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu, jika ada hijrahnya itu ilallahi wa rasulih, yaitu hanya ke niatnya untuk tujuan mendapatkan ridha, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kana hijratuhu faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan juga dia hijrahnya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kita ini berniat, kita dianjurkan selalu berniat baik, walaupun kemudian pekerjaan itu tidak terlaksana. Mengapa? Karena katanya di dalam sebuah hadis, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Mengapa? Karena ketika kita itu berniat untuk melakukan suatu pekerjaan, kemudian itu tidak terlaksana, maka kita sudah dinilai sebuah kebaikan. Bahkan, walaupun kita tidak melaksanakan pun, itu lebih baik dari melaksanakan. Karena apa? Karena seandainya kita melaksanakan, itu akan akan terjadi campur aduk antara ikhlas dan riya. Kalau hal itu misalnya terus dilaksanakan, bisa jadi amal yang kita laksanakan
akan bercampur antara ikhlas dan riya. Tetapi kalau niat itu tidak akan bercampur dengan riya. Oleh karena itu hadis ini adalah menyebutkan bahwa niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Oleh karena itu maka setiap kita melakukan apa-apa, kita niatkan untuk kebaikan sehingga kita akan selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di dalam kita berniat hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya apa? Artinya kita berniat untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lid dunya, kalau niatnya itu untuk dunia, untuk mendapatkan uang, maka dia hanya mendapatkan uang, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena niatnya itu hanya untuk dunia. Wa in kanat hijratuhu li imra'atin yankihuha, kalau dia itu niatnya hanya untuk perempuan, untuk niat menikahi perempuan, maka dia hanya dapat nikah dengan perempuan. Nah, perlu diketahui bahwa asbabul wurud, sebab-sebab datangnya hadis ini adalah disebabkan dari sebuah peristiwa pada saat peristiwa hijrah, di mana pada saat itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama-sama sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah yang jaraknya 200, yang jaraknya 450 kilo, di mana pada saat itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat tekanan dari orang-orang kafir, mendapat tekanan dari orang-orang Quraisy di dalam menjalankan dakwahnya, yang pada saat itu penekanan dipimpin oleh Abu Jahal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu direncanakan oleh Abu Jahal untuk dibunuh. Akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung di rumahnya untuk dibunuh. Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa selamat dari kepungan mereka, sehingga beliau itu bisa melaksanakan dan bisa keluar dari rumahnya untuk hijrah menuju Madinah, yang pada saat itu diceritakan di dalam sebuah sejarah bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Mekah hari Senin, kemudian dia berangkat menuju ke Madinah, sampai di Madinah itu juga hari Senin, berarti perjalanan dari Mekah ke Madinah itu memakan waktu selama 7 hari. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini melakukan pelaksanaan hijrah, yang ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat itu banyak yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Akan tetapi dari banyaknya sahabat-sahabat yang berangkat dari Mekah ke Madinah itu bermacam-macam niatnya. Maka asbabul wurud, sebab-sebab datangnya hadis ini itu dimulai dari sebuah peristiwa di mana ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ummu Qais, di mana Ummu Qais ini merupakan seorang wanita yang cantik, yang pada saat itu dia dilamar oleh seorang laki-laki, tetapi Ummu Qais ini mensyaratkan kepada laki-laki itu agar supaya ikut hijrah. Jadi katanya Ummu Qais, kamu bisa melamar saya asalkan kamu ikut hijrah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi calon suami dari Ummu Qais ini hijrah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan karena mengikuti
perintah Allah bukan karena cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia hijrah bersama Rasul karena dia perempuan, karena dia karena dia ingin diterima lamarannya oleh seorang perempuan. Jadi niatnya bukan untuk ibadah, bukan takarrub kepada Allah, bukan mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia hijrah dikarenakan karena ingin diterima lamarannya oleh seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Karena itulah maka hijrahnya sahabat ini tidak mendapatkan pahala sama sekali, tapi dia hanya mendapatkan mendapatkan perempuan yang namanya Ummu Qais. Begitu juga kalau kita hijrah karena dunia, karena ingin pekerjaan, maka juga dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali, tetapi dia hanya dapat pekerjaan. Oleh karena itu, maka di dalam hadis ini diteruskan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahlah kamu sesuai dengan apa yang diniatkan hijrahnya itu. Apakah hijrahnya karena Allah, apakah hijrahnya karena baginda Rasul, apakah hijrahnya karena pekerjaan, apakah hijrahnya itu karena perempuan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwa Abu Jahal, yaitu sebagaimana keterangan yang di depan, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, jayakanlah, menangkanlah Islam ini dengan dua Umar, yaitu Umar bin Hisham dan Umar ibn Khattab. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya mengabulkan yaitu Sayyidina Umar. Maka dengan masuknya Sayyidina Umar kepada agama Islam, Islam terus menjadi jaya. Perlu diketahui bahwa Abu Jahal ini adalah seorang yang bijaksana, tetapi karena dia tidak mau dan menentang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia diberi julukan dengan Abu Jahal. Ketika ditanya Abu Jahal, ya Abu Jahal, apakah kamu itu percaya dengan baginda Rasul? Apakah kamu percaya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur? Iya, saya percaya. Saya percaya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu adalah orang yang jujur. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, "Kenapa kamu kok tidak masuk Islam? Kenapa kamu kok tidak ikut kepada agamanya baginda Rasul? Kenapa?" Iya, saya tidak masuk kepada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini karena saya merasa gengsi. Karena saya merasa gengsi. Merasa gengsi gimana? Iya, saya merasa gengsi karena yang jadi nabi bukan dari bani saya, bukan dari keturunan saya, bukan dari suku saya. Kenapa? Karena baginda Rasul SAW ini disebutkan beliau ini adalah dari suku Bani Hashim. Sedangkan Abu Jahal ini dari suku Bani Mahsum, yang mana antara dua suku ini selalu bertikai. Di antara dua suku ini selalu bertentangan. Di antara suku ini, antara Bani Hashim dan Bani Mahsum, ini selalu berperang. Selalu bentrok. Kemudian Abu Jahal itu merasa iri. Kenapa? Yang jadi nabi adalah dari suku Bani Hashim. Oleh karena itu, saya tidak mau mengikuti agamanya Muhammad. Walaupun saya percaya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, bahwa Muhammad adalah orang yang jujur, saya tidak mau karena saya merasa gengsi. Jadi Abu Jahal itu menjadikan bukan karena tidak percaya, tetapi dia karena merasa gengsi untuk mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang besar, yaitu Imam
Bukhari dan Imam Muslim. Bahwa Imam Bukhari ini adalah seorang yang alim al-allamah, di mana beliau ini sudah hafal hadis mulai sejak kecil. Mulai sejak umur 12 tahun. Jadi dia umur 12 tahun, dia sudah hafal hadis sebanyak 70.000 hadis. 70.000 hadis. Umur 12 tahun, dia sudah hafal 70.000 hadis. Ini Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari Al-Ju'fri. Karena nazara fil kitab marratan wahidah, hafidha ma fihi. Dia sekali saja melihat hadis, dibaca langsung hafal. Sehingga dia setiap dia baca hadis hafal dalam waktu yang singkat, umur 12 tahun, dia sudah bisa hafal 70.000 hadis. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Nasaiburi fi Sahihihima, di mana kitab hadis Bukhari, kitab Sahihul Bukhari adalah kitab yang paling sahih di antara beberapa kitab-kitab hadis yang lain. Walaupun Al-Imam Syafi'i mengatakan as-sahih kitab ba'da kitabillahi al-Muwatta. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa paling sahihnya kitab setelah Al-Quran adalah kitab hadis Al-Muwatta karangannya Imam Malik. Tetapi ini oleh ulama kemudian dibahas bahwa pada saat itu Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa paling sahihnya kitab hadis adalah Muwatta karena Imam Syafi'i tidak tahu atau tidak mengetahui kepada kitabnya Imam Bukhari. Karena Imam Syafi'i itu lahir pada tahun 150 Hijriah, sedangkan Imam Bukhari lahirnya itu adalah sekitar 250 Hijriah. Oleh karena itu Imam Syafi'i tidak tahu, beliau sudah meninggal dengan adanya kitab Sahih Bukhari, sehingga Al-Imam Syafi'i mengatakan as-sahihul kitab ba'da kitabillahi adalah Al-Muwatta karangan Imam Malik. Tetapi para ulama mengatakan seandainya Imam Syafi'i tahu kepada kitabnya Sahihul Bukhari, maka Imam Syafi'i pasti mengatakan bahwa as-sahihul kitab ba'da kitabillahi Sahihul Bukhari. Inilah penjelasan sekilas tentang hadis yang pertama, yaitu tentang masalah niat, yaitu tentang masalah ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa fa in kana hijratuhu ila akhirih. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini akan menambah wawasan kepada kita dan menjadikan ilmu yang bermanfaat wal barakah fi din wa dunya wal akhirah. Barangkali hanya sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.